Setelah menjadi terduga penganiayaan terhadap wanita pemandu karaoke di Grobogan, Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak akhirnya angkat bicara. Saat diwawancara bersama beberapa awak media pada Jumat 3 September 2021, Kepala Desa Sidomulyo yang akrab disapa Agus Ranger tersebut membantah keras dirinya telah melakukan kekerasan fisik terhadap wanita, seperti apa yang telah diberitakan di beberapa media akhir-akhir ini. Menurut pengakuan kepala desa yang pernah menjadi anggota Polri tersebut, luka-luka yang dialami wanita dengan inisial RLS tersebut disebabkan karena jatuh bangun saat lari ke arah persawahan dalam posisi terpengaruh minuman beralkohol. Dan berikut hasil keterangan terduga saat wawancara bersama awak media. Atas yang viral di media itu sendiri kebenarannya gimana? Ya, jadi kebenarannya saya sampaikan dengan tegas bahwa saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap wanita yang berinisial RB. Saya juga meminta maaf kepada seluruh warga dan masyarakat Desa Sidomulyo. Saya juga meminta maaf kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Demak atas beredarnya berita, video, dan gambar di medsos yang ada 3-4 hari terakhir ini. Yang saya sangat sayangkan, ada oknum-oknum tertentu yang telah membuat dan mengunggah video dan gambar di medsos itu tanpa ada konfirmasi dan klarifikasi dari saya. Tanpa ada konfirmasi dan klarifikasi dari saya. Jadi saya berharap untuk semua pihak bersabar dan menahan diri serta menghormati proses hukum yang ada di Polres Grobogan. Demikian. Brigade. Kronologis gimana Pak? Singkatnya. Ya, kronologis singkatnya pada malam Selasa atau hari Senin sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 wanita berinisial RB ini menemui saya di warung cucian mobil langganan saya beserta satu orang wanita yang mengaku berinisial Yuni. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan jagong-jagong di warung tersebut. Sekitar pukul 00.00 sampai dengan 00.20 menitan, wanita yang berinisial RB ini mengajak saya untuk ke Hotel 21 untuk minta ngerum mas, ya, minta nyanyi ya. Kemudian kami berangkat berempat, yaitu saya sendiri, si RB ini, si Yuni beserta sopir. Sesampai di Hotel 21 sekitar pukul 02.00 sampai dengan 02.15 menitan, kami kemudian memesan room dan memesan satu LC untuk mendampingi. Jadi di dalam room itu kami hanya nyanyi-nyanyi sambil pesan. Setelah kurang lebih 1 jam ataupun kurang sedikit, saya lihat si RB dan wanita berinisial Yuni ini kelihatannya sudah terlalu over, dalam arti mereka itu sudah tidak terkontrol, artinya tidak bisa membawa diri mereka sendiri, dibuktikan dengan si Yuni ini sudah glosor-glosor di sofa. Si RB ini juga suaranya juga sudah tidak jelas, tingkah lakunya juga sudah montang-manting karena pengaruh alkohol, mungkin dia terlalu berat. Kemudian saya putuskan untuk berhenti. Saya selesaikan acaranya, saya bayar, kemudian saya keluar untuk pulang menuju ke parkir. Sambil dalam perjalanan pulang itu si Yuni ini juga dibantu oleh sopir. Si RB ini juga saya bantu berjalan untuk menuju ke parkir. Kemudian setelah naik mobil, kami kemudian
melanjutkan rencana untuk langsung pulang ke Demak. Sesampai di dekat Pasar Induk Purwodadi atau di dekat Kuripan itu, panitia berinisial Yuni ini minta turun karena dia mengatakan tempat kosnya di dekat situ. Kemudian diturunkan oleh sopir saya. Setelah wanita berinisial Yuni ini turun, kami kemudian melanjutkan pulang ke arah Demak. Kurang lebih mau memasuki Penawangan, si RB ini sudah mulai berulah. Artinya apa? Berteriak-teriak, istilahnya meronta-ronta, tangan kakinya itu wis tidak karuan karena seperti orang kesurupan. Sehingga saya juga sempat ketampar sama kecakar itu. Ya. Untuk menenangkan si RB ini, saya berusaha untuk mengurangi gerakannya. Saya takutnya nanti sewaktu-waktu kalau dia buka pintu nanti meloncat, nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, jadi tujuan saya itu menenangkan. Tidak benar kalau saya melakukan pemukulan atau injak-injak itu. Keadaan meronta-ronta sambil berteriak-teriak tidak kontrol itu ya mulai memasuki Penawangan itu sampai turun di Sidomulyo. Diturunkan atau turun sendiri itu, Pak? Turun sendiri dia. Mobil berhenti di depan rumah, di pinggir jalan itu, tiba-tiba dia buka pintu, turun terus lari ke arah selatan, ke arah desa Balirjo itu. Karena efek mabuk itu? Karena efek terlalu over, terlalu mabuk berat, Pak, tidak terkontrol. Nah, setelah dia turun lari, kemudian saya minta tolong kepada sopir, tolong diikuti. Saya takutnya terjadi apa-apa. Ya. Tapi muncul luka itu sebenarnya gimana? Muncul luka itu kurang tahu saya, Pak, karena selama bersama saya itu tidak ada luka, ya. Jadi tidak ada luka. Ya, sesaat kemudian setelah dia lari, saya minta bantuan sopir untuk mengikuti. Kurang lebih 300 sampai 400 meter, dia ditemukan dalam keadaan jatuh dan dikerubungi sama warga. Itu sekitar hampir pukul 4 lah, hampir, ya, setengah tiga lebih lah. Tuh. Jadi bisa disangsikan Pak ya, kebenaran di medsos sendiri gimana? Ya, kalau saya bilang ya istilahnya informasi itu perlu dibuktikan. Artinya dibuktikan benar-benar bahwa saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Nah, jadi saya lanjutkan. Setelah sekian lama kok tidak ada kembali, kemudian saya menyusul juga pakai sepeda motor. Nah, sesampai di lokasi dia dikerumuni warga itu, kemudian saya bujuk untuk kembali ke rumahnya Pak supir ini tadi, karena mobilnya dia ditaruh di cucian itu. Setelah motor saya berhenti di depan rumah toko itu, dia kemudian turun langsung masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Kemudian saya ikuti, saya tengok dari pintu. Oh, ternyata dia sudah istirahat atau tidur di atas sofa. Saya sudah tenang, artinya apa? Anak ini mungkin perlu istirahat atau tenang. Kemudian saya pulang, Pak. Jadi saya pulang tidur. Itu sementara yang saya ketahui. Selanjutnya kejadian dia itu ngamuk, lari lagi sampai kemana-mana, itu saya posisi sudah tidur di rumah. Saya tidak tahu. Yang tahu Pak supir ini sama istrinya yang punya rumah itu. Kita hormati dan kita ikuti prosedur hukum yang berlaku. Sudah ada panggilan ke sana, Pak? Ya sudah, kalau saya kemarin juga sudah dimintai keterangan kaitannya dengan laporan itu. Kebetulan alhamdulillah saya juga Menyiapkan saksi ya? sudah menyiapkan saksi yang bisa membuktikan bahwa selama dia bersama saya ataupun keberadaan dia terakhir di warung itu belum ada luka-luka di wajahnya ataupun di tangannya. Kemungkinan itu terjatuh saat lari itu, Pak? Ya, kalau saya prediksi kemungkinan ya terjatuh saat lari karena dia keadaan over mabuknya. Pak, ada rencana mau melapor balik enggak, Pak, terkait video itu, Pak? Ya, nanti tergantung situasi, Mas. Saya juga dirugikan karena muka saya kena tampar, dicakar, tangan saya juga dicakar, ya. Jadi harapan saya mungkin bisa selesai secara baik-baik lah. Tapi kalau kemudian memang harus
kita itu fake, ya mohon maaf, kita juga siap untuk melaporkan balik ya. Maksudnya yang posting di medsos itu apa? Ya. Yang Nah, posting. yang posting di medsos itu. Oh, yang posting di medsos itu yang tanpa ada konfirmasi. Iya. Ya mohon maaf ini Ki ya bagi teman-teman atau oknum yang posting di medsos yang tanpa ada konfirmasi dan klarifikasi dengan saya, kalau dalam waktu kurang lebih 4-5 hari maksimal 1 minggu belum menemui saya, jangan salahkan saya kalau masalah ini nanti saya lanjutkan ke pihak yang berwajib ya. Jadi tolong teman-teman dimengerti karena mohon maaf sekali. Jadi berita yang sudah terekspos di medsos sampai hari ini, saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah ada konfirmasi dan klarifikasi dengan saya. Jadi boleh dibilang sepihak lah mas, gitulah. Dirugikan sekali ya. Ya sangat-sangat dirugikan, ya. Saya sangat-sangat dirugikan dengan munculnya berita-berita itu. Oh. Tentang kebenaran dari semua keterangan baik dari terduga pelaku maupun korban, tentunya masih menunggu dari proses hukum, yang saat ini telah ditangani oleh Polres Grobogan. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi, BerTV melaporkan.